Karena petani Indonesia sampai hari ini tetap bersatu. Karena petani ini maka kita semua bisa makan. Kita ucapkan selamat datang di Bukit Sosokan dalam acara Festival Budaya Rakyat Caping Sewu. Boleh kami minta tepuk tangannya? Tentunya sudah terselenggara dari tadi pagi. Kemudian malam ini kita lanjut lagi sampai pagi ya Pak ya. Dan boleh kami informasikan bahwa acara ini merupakan persembahan dari Bapak Pardiman SH. Beliau adalah Ketua Divisi Advokasi Petani Partai Nasdem Jawa Tengah. Tapi di sini bukan kampanye J. Kami tegaskan lagi, di sini bukan kampanye, ini adalah wujud kepedulian beliau dan ini 100% dana itu dari dana pribadi. Luar biasa, boleh tepuk tangannya. Baiklah, Bapak, ini kita langsung ke sesi diskusi, ngobrol-ngobrol santai. Tadi saya sempat tegang ya di bawah. Waduh Pak, saya tuh bingung ya Pak, saya cahanyaran gitu. Gitu aja Pak. Jadi derek tepang saat pun tentunya untuk seluruh warga yang hadir di sini juga derek tepang. Tentunya saya nanti bersama saya Antik Wijaya, penebar pesona bahagia Pak ya. Nanti berkenan untuk memandu jalannya acara diskusi ini tentunya ya. Kita ngobrol-ngobrol santai, tidak menutup kemungkinan nanti untuk audiens atau hadirin yang tentu saja hadir out ya, karena hadir di luar ya. Hadirin hadirat yang di sini ingin menyampaikan sesuatu, unek-unek, ingin sharing atau ingin bertanya. Nah, ini ada pakarnya juga ya. Intinya tuh ada yang sudah 25 tahun itu berkecimpung bersama dengan para petani. Nah, telah hadir juga bersama kita tentunya ini ada Mas Tanto Mendut ya, Presiden 5 Gunung. Saya tuh tadi sempat tanya Presiden 5 Gunung, 5 gunung ini sendiri tuh apa toh Mas Tanto. Nah nanti yang belum tahu nanti biar kita juga menambah wawasan kita juga ya di sini nanti. Kemudian Pak Lurah nih juga hadir di sini. Kemudian yang pasti ini ada dari pendidikan ya tentunya. Beliau ada Dr. Titis Sri Muda Pitana, budayawan, sekaligus juga dosen pasca sarjana UNS. Nanti kita juga ingin tahu bagaimana pandangan beliau dari sudut pandang dari praktisi pendidik seperti itu, sekaligus juga budayawan. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, langsung aja ke pertanyaan pertama mesti dipancing dulu. Ini
saya ingin sampaikan kepada Pak Lurah, matur sembah nuwun Bapak, kita sudah difasilitasi, kemudian sudah sehingga ada di sini JWJ sudah diberi kesempatan tentunya. Ini Bapak Lurah Rejosari Pak Agus Supadiono ST Sarjana Teknik ya. Bapak, ini kalau melihat dari letak geografis dari wilayah Bukit Sosokan ini sendiri, ini adalah perbukitan ya, namanya juga Bukit Sosokan, berarti perbukitan. Perbukitan ini identik dengan sulitnya air semacam itu ya. Yang kita ingin tahu bagaimana Bapak kondisi perkembangan secara pertanian dengan hal yang demikian ya, dengan susahnya air, dengan sistem pertanian yang selama ini berjalan itu hanya tada hujan coba aja boleh mic-nya di astaga Bapak silakan di itu gimana Bapak ini kondisi terkini secara sisi pertaniannya atau Bapak bisa jelaskan masyarakat ini untuk lahan pangannya itu biasanya pekerjaannya ini mayoritas apa? Monggo Bapak atau sebelumnya ingin menyapa dulu silakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucap syukur dumateng Gusti Ingkang Agung wanci dalu menika saya bersama warga setempat di Rejosari dikasih kesempatan untuk bertemu dengan beliau-beliau ini. Jadi kenapa kita bertemu di sini karena memang saya awalnya dengan Pak Pardiman ini ketemu. Jadi kita saling menyampaikan dan saya sempat mengatakan nenek moyang kami adalah petani. Petani. Ya. Kalau ada lagu nenek moyangku seorang pelaut itu tidak berlaku ya? Saya nggak terima. Tidak berlaku untuk para warga masyarakat sekitar. Kenapa saya bilang nenek moyang kami petani? Karena memang kami diwariskan adalah lahan pertanian, bukan perikanan atau yang lainnya. Tapi kami diwarisi dengan lahan pertanian yang begitu luasnya. Ada dua lahan pertanian yang saya kategorikan, yaitu lahan pertanian yang siap ditanam dan lahan pertanian yang masih tidur pulas. Nah, ini yang menjadikan PSA dengan Pak Pardiman kemarin. Kita bilang kita masih punya lahan yang masih tidur pulas. Ini mau kita bangunkan. Nanti saya mau kawul dengan bapak-bapak ini nanti. Jadi jumbo dengan kondisi itu memang di Rejosari ini masyarakat kita mayoritas memang petani. Kenapa tadi? Karena kita petani ya. Jadi petani dan hari ini pun kita punya kendala beberapa. Jadi memang kalau masalah kita melakukan hak dan kewajiban ya. Jadi kalau kewajiban berarti kan berikhtiar. Jadi kita ditandangi sawah gitu. Tapi hak kami adalah kami para petani berhak untuk sejahtera. Hak kami. Jadi kami para petani berhak untuk sejahtera. Tapi kenyataan sekarang kita belum sejahtera. Kenapa? Ya beberapa faktor. Makanya tadi siang itu jumbo dengan tadi banyak alasan. Saya bersama warga mengadakan juga ikuti seni Jatilan Punokawan Kanthi Lampahan Semar Maneges. Semar adalah tokoh pewayangan yang orang desa, itu menggambarkan kami para petani itu maneges dengan yang kuasa. Nah saat ini kami maneges kepada beliau ini. Siapa yang maneges? Kenapa? Karena kami para petani sudah melaksanakan kewajiban kami, tetapi hak kami belum kami terima. Jadi itu yang saya sampaikan dan juga memang kita menyadari dari sampaikan bahkan kita ini lahan pertanian yang tada hutan. Di sebelah bawah ini sempat ada embung yang berdiri bendungan bendungan itu dari tahun 1976. Kemarin 1917 bulan Desember jebol. Waduh. Padahal itu sebagai salah satu tampungan air kita untuk pertanian dan juga untuk sumur resapan kita. Makanya tadi saya bilang di sini nanti kita pengen. Tadi saya begini, kenapa saya menegas?
Karena kalau di Pewayang itu kan gini, Meneges itu Pewayang itu Semar sudah berusaha menjadi abdi yang baik. Sama dengan kami, kita sudah menjadi petani yang baik. Cuma tadi kita punya kendala Pak Pardiman. Jadi kalau air kami bisa berusaha. Tapi kalau pupuk ini kita sudah berjuang mati-mati. Jadi yang menjadi sekarang itu air dan pupuk. Kalau kemauan sudah bulat. Jadi ini menjadikan kami sebagai Semar-semar yang ada di luar ini. Jadi kami Meneges, apakah karena sekarang sudah luntur budaya wiwit Pak? Gitu. Ini kan ada dulu ya. Kan ada. Dulu itu kan kita lihat tuh Mbah itu setiap ada apa kita budaya wiwit dan sebagainya. Jadi nguri-nguri budaya. Nah sekarang ini kita udah mulai luntur budaya itu. Makanya nanti saya di sini pengen Meneges kepada Pak Pardiman, bagi Pak Tanto Mendut, Pak Santi, dengan harapan setelah kita Meneges malam ini kita bisa lebih jelas, nanti kita bisa timbul semangat. Itu kira-kira untuk gambaran di sini Mbak. Terima kasih. Iya, terima kasih tentunya sudah disampaikan karena Pak Lurah ini tahu persis lebih dekat dengan masyarakat sekitar tentunya bagaimana gambaran terkini tentang sektor pertanian yang ada, di mana masyarakat atau para petani sekitar sudah berusaha untuk menjadi seorang petani yang baik, sudah berusaha untuk membangun embung segala macam ya. Namun ada kendala-kendala dan tentunya seperti yang sudah kami sapa, selanjutnya mungkin ini yang bisa menjawab atau gimana J Bapak J yang lebih dekat dengan wakil rakyat ngaten J Pak J. Oke, iya. Jadi silakan menanggapi Pak Pardiman Esa, dan ini beliau lebih dekat dengan wakil rakyat secara Ketua Divisi Advokasi Petani Partai Nasdem Jawa Tengah Pak. Jadi bukan hanya di daerah Karanganyar atau Surakarta ya Pak ya, tapi di Jawa Tengah. Jadi monggo Bapak silakan untuk ditanggapi ini. Dan sebenarnya para petani-petani ini memiliki hak-hak seperti apa di mata hukum sih Pak, dan realisasinya seperti apa, monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Pak Lurah, Mas Tanto, Bapak Titis. Izin untuk menanggapi tentang terkait hak-hak petani yang harus mereka terima terhadap negara, bahwa yang utama itu jelas bahwa tersedianya sarana dan prasarana. Jadi umpamanya penunjang menuju untuk ke tempat pertanian, paling enggak infrastruktur, jalan-jalan itu harus juga bisa tertata, dalam artian bisa dilewati mungkin untuk pengangkutan bila mereka panen atau apa, diberi kemudahan, termasuk juga dalam hal untuk mendapatkan pupuk. Itu juga tanggung jawab negara harus hadir. Di sini kita juga sering mendengar bahwa petani pada saat mereka membutuhkan pupuk terjadi langka. Dan yang lebih ironis lagi, bila masa panen tiba, harganya jatuh. Jadi itu petani itu selama ini sudah menderita terus. Yang mana dia mau bekerja aja, itu mereka sudah kesulitan dalam mencari pupuk, entah itu langka hingga barang mahal. Tapi bila mana masa panen tiba, mereka juga menderita. Terkait saya itu hadir ke Bukit Sosokan di Desa Rejosari ini, sifatnya saya itu kan hanya mukul kentongan bahwa ini loh daerah di sekitar Solo, dekat dengan Solo. Katanya Solo itu kota madya, tetapi radius dari 10 km dari kota Solo ternyata infrastrukturnya seperti ini. Kemudian untuk warganya juga kesulitan, mereka embungnya aja jebol. Mungkin sudah berapa tahun Pak? 2017 ya Pak ya. Sudah 5 tahun belum teratasi, belum ada pembangunan. Bagaimana yang bertanggung jawab? Terus di mana tadi juga disampaikan ada lahan yang tidur, terus ada mana yang lahan yang produktif. Jadi hadir saya ke sini sifatnya monggo kita kerjakan bersama-sama. Ini loh yang terjadi pada saudara kita itu seperti ini. Apa saja yang dihadapi,
Mari kita bedah bersama. Begitu, terima kasih. Oke, ini tanggapan dari Pak Pardiman ya. Tapi sebenarnya hak-hak petani itu harusnya memang seperti yang sudah diutarakan tadi ya Pak J. Kalau menurut dari kacamata Bapak sendiri gitu, apabila kita lebih istilahnya jujur ya Pak, itu sudah berapa persen Pak persentasenya yang sudah terpenuhi nih? Karena sebenarnya yang duduk di sebagai wakil rakyat yang duduk di atas sana itu kan banyak ya, jadi fraksinya banyak ya. Jadi tapi kalau Bapak sendiri dari kacamata Bapak pribadi, berapa persen sih Pak yang sudah terrealisasi? Nah, saya harus minta petunjuk sama beliau, Mas Tanto, yang 25 tahun berhubungan dengan... Oke, baiklah. Jadi realisasinya ini mungkin karena yang kalau tadi dekat dengan wakil rakyat. Nah ini dekat dengan petani. Nah kenyataannya bagaimana? Langsung saja monggo ditanggapi oleh Mas Tanto Mendut, nih pembicara dari Presiden 5 Gunung. Boleh dong dibagi ini Mas Tanto Mendut, 5 gunung ini apa? Kita juga pengen tahu ini. Saya penasaran dari tadi. Saya disuruh buka YouTube tapi waktunya nggak cukup nih. Oke. Izinkan saya nerimo ing Tanjung. Oh izin. Orang gigi mongso, jadi satu orang berpikir yang paling, kalau ekonomi pembangunan tentu sejak Pak Harto itu infrastruktur. Saya setuju, rumah saya juga selalu berpikir istri saya dengan teman-teman Nabila. Bahkan sekarang ini saya juga sedang bikin 2 kamar aja untuk anak-anak desa supaya mereka menjadi jurnalis kan. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa siaran di tempat kami karena Suara Merdeka, Kompas, majalah dinding, apalagi jurnal kampus itu kan nggak bisa dibaca desa dari Aceh sampai dengan Papua. Saya kira nanti Pak Titis cerita, kecuali itu untuk dinikmati kaum profesor dan doktor gitu kan. Jumlahnya tambah gitu. Tapi gini, saya kira infrastruktur itu meskipun di Jakarta begitu hebat, tapi infrastruktur itu saya kira ini arsitek, kemudian Pak Titis juga arsitek. Sekedar teknik sipil saja, saya melihat Jakarta itu infrastrukturnya hebat. Tapi saya nggak betah tinggal di sana, karena lalu lintasnya termacet nomor 1 di dunia, saingannya Mumbai. Debunya nomor 1, saingannya Bangkok sama Bangladesh itu. Jadi untuk apa toh infrastruktur yang baik, tapi paru-parunya terbosok di Indonesia. Oh terbosok. Macetnya juara 1, bisingnya, noise-nya, di sana pejabat lewat itu terbising di dunia. Motor besar terbising di dunia. Jadi saya rumahnya dekat Mendut. Jadi itu kan internasional. Tapi kuping saya terbising di dunia karena saya membandingkan wisata di mana saya sekarang nggak bisa tidur karena tambah masjid 1 adanya itu Allah, saya Islam, temennya Gus Dur, temennya Gus Dur, tapi nggak bisa tidur karena adanya di rumah saya itu dan di Indonesia lebih keras dari Mekah ke Medina. Untuk apa? Sound system, kemajuan online dan sebagainya, tapi adanya lebih keras dari Istanbul. Kejayaan Islam itu sejak abad 15, Sultan Utsman itu, ada Sultan Ahmad itu. Wah, saya kalau keliling dunia itu kebudayaan Islam, ada sastra Jalaluddin Rumi dan sebagainya itu Istanbul. Jadi saya tuh semakin mantap Islamnya, asal volumenya diselaraskan, ikut Gusti Allah. Jangan durhaka sama ibu, nenek, sama bayinya. Karena bayi itu tidak senang volume besar.
Iya. Kalau Islamnya, mantap saya. Saya sholatnya 9 kali satu hari. Tapi volumenya jangan diganggu, ambulan kosong aja berisik. Mall juara 1 terberisik. Kampus paling berisik kalau saya ke Tokyo Daigaku, ke Melbourne, ke Istanbul. Kampus tanya Pak. Tapi nanti harus bandingkan kampus sedunia bahwa kampus Indonesia itu terberisik. Rumah sakitnya juara 1 berisik. Bisik ya. Untuk apa infrastruktur? Oke. Ternyata infrastruktur tok nggak cukup kalau dimensinya tidak menyeluruh. Bahkan di sini toa pun yang larang kan Menteri Agama. Itu teman saya, Menteri Agama itu ketika diangkat GP Ansor itu yang beta saya. Tapi saya kan ya sedih sama istrinya ya Wah itu saya bilang, uang suara bising kok urusan agama di Al-Quran, Injil itu nggak ada. Knalpot adalah itu nggak ada Al-Fatihah yang menyebutkan tentang knalpot. Itu urusan polisi. Polisi itu menertibkan matanya supaya tidak kakian kampanye Pak Nasdem selain Bapak ini. Jadi politikus Indonesia itu juara sampah plastik baliho. Saya sudah lihat kampanye orang nomor 1 Jepang, orang nomor 1 New Zealand. Kita itu ngobati manuk tambah gede, obat, dan politikus itu juara 1 ngotori kota sampai pohonnya ketutupan baliho. Itu nggak peduli Nasdem, PKB, P3, Golkar, PDI, kita juara 1 ngergeti kota. Jadi di mata ini tadi kuping ya, Iya. tadi. Wah, saya sudah komisi. Jadi infrastrukturnya masuk ya Bapak sebenarnya? Sudah terpenuhi ya? Saya kira SDM saja ya, pembangunan manusia itu supaya kupingnya indah. Siaran TV, Trans TV paling ya. Bahkan podcast itu bahkan mau pinter. Ada jadi korpusor, Rocky Oh, podcast. Iya. Lebih kritis. Jadi di Indonesia itu Tuhan ini omong-omongan terus. Pembangunan rakyat itu omong-omongan terus. Oke, jadi no realism. Itu Al-Qurannya 30 juz. Tapi kalau podcast itu Al-Qurannya sekosok nanti beli. Oke. Wah itu juara dunia juga. Wah, Lebih dari 30 juz. Setiap hari itu Gus banyak. Sampai saya kan senang ngaji. Tapi bingung Pak. Dari subuh sampai isya itu ngaji terus. Terus kapan mikir kayak anak kupingin mercon kita Bapak Ibu. Mercon di Indonesia itu juara 1 paling banter, melebihi granat sama perang dunia. Merconnya gede. Iya. Itu bukan soal partai, bukan soal agama. Iya. Itu soal durhaka sama kakeknya, neneknya sendiri. Itu dosa sama bayinya sendiri. Iya. Kembali lagi nih Pak, Mas Tanto Menteri Mendut Agama, nih. saya kira enggak Menteri Agama. Ini Menteri akal sehat, mikir sing biasa-biasa. Iya. Jawa Raiso. Ini untuk sisi pertaniannya ini Mas Mendut nih. Nah, kalau Mas, iya, Mas Tanto Mendut ya. Setahu saya di Jawa Tengah punya 5 gedung kesenian teman saya, urunan, bahkan bikin masjid sendiri, bahkan makanannya kami lengkap, melebihi makanan. Saya pernah makan di istana, makan di UPI, di UGM, makanannya itu nasi kotak, nggak ada hidungnya. Wah pepaan lah. Ada apa itu? Saya masih bisa makan apa di pinggiran galengan sawah itu namanya krokot. Ada kecut-kecutnya. Betul. Ini semacam itu rerumputan ya. rahmatan lil alamin. Betul. Rahmatan sebelum ada Arab sama Israel itu sudah rahmatan gitu loh. Misalnya begitu. Saya juga pusing Fakultas Ilmu Budaya, isinya yang belajar sastra, Jepang, Inggris yang jadi gaib. Nggak ada nyadran kali petani, nggak ada surat, jadi nggak ada tuyul sing jago pahat. Jadi Fakultas Ilmu Budaya UGM itu nyedihkan jadi gaib. Tapi meskipun begitu sudah agama. 25 tahun bersama dengan petani mengetahui seluk-beluk bagaimana susah, jerih, payah, suka duka petani. Saya malah melihat suka dukanya doktor pertanian di UGM teman saya. Kuliahnya di UGM, dia hanya teknologi pertanian. Terus panganannya kayak ngono, trisel cek.
wah ahli post beauty, wah istilahnya aneh-aneh itu. Yang penting orang maring gawe makmur tanggane. Iya. Wah, tapi studinya di Stanford, wah pokoknya dhuwur-dhuwur. Itu teman saya di UGM. Tapi orang ngerti caranya nyedaki rakyat. Begitu sosialisasi KKN menggawe toilet. Jadi mahasiswa dari Papua sampai anu tuh selain UNS ya, tapi UGM, UI menggawe toilet, gawe jeneng, hasilnya apa? Tidak historis. Tidak historis. Undip. Mana? Kenyataannya bikin apa? Oh DLW bodoh kok nang desa. Sumpah demi Allah ya Tuhan, banyak KKN bodoh-bodoh. Pada ngerkosok makanannya nasi kucing di Slamet Riyadi itu kok arep banget wong petani. Nah ini saya membela petani dengan curhatan ya. Curhat bahwa curhatan dari petani itu Fakultas Teknologi Pertanian. Betul. Bukan menungso petani. Dia nggak ngerti nyadra. Dia nggak ngerti wit angker. Dia nggak ngerti wayang kulit dari desa. Dia nggak ngerti ngubengi sawah sak pokoknya orang ngerti desa sumpah. Iya. Bahkan sejarah desa pun dia orang ngerti desa Diponegoro kayak apa. Desa abad 16 setelah VOC masuk gimana. Desa awal 1900 nggak ngerti. Desa versi ABRI masuk desa, DITII masuk desa. Sejak desa itu berubah. Desanya menteri desa. Jadi desa itu nggak seperti desa umum, itu bersejarah. Aku tak nggak ngerti sejarah desa Mataram Baru, sejarah Wali Songo, sejarah itu desa itu sejarah tak tua daripada provinsi dari kota yang dibikin Belanda misalnya begitu. Jadi untuk saya mohon harus maaf, memahami ya. Warga desa sebenarnya kota itu demi Allah nggak paham desa. Jadi itu desa versi anggaran Jakarta. Ditambahi lagi dengan versi Solo sama Semarang. Oke, kesimpulannya. Desanya itu I.O. Jakarta. I.O. Jakarta. Pariwisatanya I.O. Jakarta. Event Nggak pernah organizer konser. Jakarta. Ya, saya kan sudah wisata. Itu yang Jakarta nggak pernah wisata, nggak ngerti niat. Saya sudah keliling. Oke. Apa saja Fakultas Ilmu Pariwisata itu Indonesia itu tidak majunya desa karena pemimpinnya dan semua partainya belum maju Pak. Kenal kopi sih berbukti, bisa pamer jaket, belum makanan, belum apa-apa. Jadi saya ingin mengatakan di sini warga desa sabar, menawi dari maju. Kalau ini belum dibangun, ya memang mereka itu kayak kebanjiran Jakarta. Mereka itu mikir awak dulu kan menderita, kasihan lah. Miskin kota, saya sudah keliling miskin kota di Jakarta itu Jelambar, Menteng, Kilom. Jadi di Jakarta itu juga penderitaan terberat. Hanya Menteng lah yang enak, ya. Hanya yang punya Alfa. Itu sedikit lah orang Jakarta. Anak Menteng, kawasan elit ya Pak. Permata Hijau agak enak sedikit, tapi sakit jiwanya juga berat sekali Jakarta. Karena saya lumayan pernah kumpul ke Kebayoran Baru, Pondok Indah, lumayan lah saya bang. Jadi saya tahu penderitaan orang kaya di dunia itu nomor satu, penderitaan psikologisnya Jakarta. Sampai kalau libur gini nih, Natal ini pembantunya pulang tuh dia tidur di hotel loh. Pacarannya menderita. Wah, kalau soal mau cinta, cinta yang paling enggak indah, rahmatan, ya cintanya Jakarta misalnya. Jadi jangan lihat hanya infrastruktur menurut saya. Jadi maaf, itu dulu yang saya ingin katakan. Tapi saya kalau pamer, ya itu tadi, desa itu untuk saya pelarian saya ketika saya menderita di Malioboro, di Simpang 5, di Bandung. Bandung itu pegunungan kok banjir. Kota Magelang itu ada Progo Elo 400 di atas permukaan laut kok banjir. Padahal ilmu Tuhan nggak mungkin banjir ya. Gari Rasmang dibangun apa-apa aja ke Progo sama Elo kok. Tapi gara-gara dibangun teknik sipil dan arsitek yang kalah sama Belanda, penjajah Belanda aja bikin gorong-gorong itu 1 meter kali 1,5. Belum ada sepeda motor, belum ada mobil banyak. Sekarang mobil banyak, gorong-gorongnya itu tidak cukup 1,5 meter misalnya. Saya kira mereka cerdas sekali, tapi nanti bagi-baginya dia harus cerdas kedua. Cerdas kedua adalah bagi-bagi anggaran.
Jadi cerdas satu adalah teknik sipil di kampus, cerdas kedua harus bagi-bagi. Kalau cerdasnya hanya dari kampus, dia nggak dapat proyek misalnya. Jadi ada cerdas untuk keluarga sama cerdas untuk bangsa, biasanya memihak cerdas untuk keluarga dulu. Nah itu kesaksian saya. Iya. Jadi diunggah mana boleh. Sejak presiden kedua sampai presiden sekarang sama saja. Bukan presidennya, tapi kita semua mendukung ketidaksehatan akal budi. Saya kira itu dulu. Jadi ternyata banyak faktor ya tentunya ya yang mempengaruhi, dan kemudian ada semacam apa sih kendala di sana di sini, tidak hanya sekedar belum terrealisasi tapi lebih dari itu. Jadi lebih pada banyak hal ya tentunya. Tadi bagaimana masyarakat sekarang dengan kondisi globalisasi sekarang, tentunya kemajuan zaman itu juga menjadi kendala tersendiri. Saya kira ini peradaban lengkap ya. Mungkin kalau ngaku dosen-dosen guru, tapi kalau dosen nggak mau ngaku karena profesor kok ngaku. Pinter, gelar dulu baru pinter, bukan kerja dulu baru pinter. Padahal pinter itu ukurannya kan aksi. Sekarang tanya Pak Titis nanti. Rahasia dosen-dosen bingung daring Pak. Dihapusi dosen mahasiswa 19-20 itu dosen muncul sumpah Pak. Karena dosennya gemeter Pak metode sekolahnya di Amerika, tapi dulu belum ada laptop. Jadi tangannya gemeter, bisa UI, UII, bisa Sanata Dharma. Saya termasuk sok dihapusi mahasiswa, tapi karena dekat dengan mahasiswa aku, Pak, dokter kita bohongi. Iya. Demi Kita cuma Allah. absen, abis Demi itu Allah. capcus. Ya. Oke. Terima kasih, boleh tepuk tangannya dulu dong. Waduh, ternyata kompleks sekali ya. Kalau yang tanggapannya tentu saja, pertanyaannya tuh bagaimana dari sudut pandang Bapak ini tentang realisasi hak-hak dari para petani ini ternyata melebar banyak hal. Tapi ini memang mempengaruhi semua nih ya, termasuk sajian hidangan yang harusnya disajikan dalam setiap pertemuan kenegaraan dan sebagainya, termasuk restoran-restoran ini harusnya bisa lebih peduli menyajikan yang bersifat yang mendukung petani, istilahnya semacam itu. Nah ini langsung mendapatkan tanggapan yang kompleks tadi nih. Ini harus dengan yang akademis ini, akademisi ini. Iya, beliau Bapak Doktor, bukan dokter ya, tapi doktor. Wah, luar biasa. Dr. Titis Sri Muda Pitana. Beliau adalah akademisi ya, kemudian budayawan. Nah ini akademisi pendosen pasca sarjana UNS. Nih bagaimana ini termasuk menanggapi sekaligus juga kalau panjenengan ini melihat pertanian dari sisi budaya. Nah, dua panjang ini nanti 2 jam J. Terima kasih Mbak Antik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu, saya cukup berdek di sini karena saya berada di tengah orang-orang hebat. MC-nya juga hebat sekali. Yang pertama tadi Pak Lurah mengawali dengan Semar Manegesnya. Kemudian Mas Partiman, saya panggil Mas gak apa-apa aja. Saya juga panggil Mas Tanto juga boleh kan ya. MC-nya rodo ure, Mas Tanto kelihatan lebih sepuh dari saya dipanggil Pak, Mas Tanto dipanggil Mas. Jadi nuak-nuak ke saya. Kalau saya mau jujur, saya mau manggil Mas Bimbo loh tadi. Ini Bapak Ibu, saya mencoba menggarisbawahi tadi yang disampaikan Pak Lurah dulu, Mas Lurah. Maneges, Semar Manegesnya tadi. Nah, saya di sini bukan hanya maneges, saya tak ngerokok cendak saja. Rokok cendak itu neges-neges ya, tegesan ya. Iya, bagaimana sejatinya nenek moyang kita itu petani gitu ya. Menarik loh ini, saya banyak belajar di sini. Nenek moyangku seorang pelaut tuh gak kanggu nih gini. Karena petani di sini saya bisa mengiyakan. Dan ternyata hal-hal yang terkait dengan pertanian itu sesuatu yang sakral bagi saya. Kenapa saya katakan sakral, Mas Lurah?
basic ilmuannya arsitektur. Tadi saya singgung, Mas penjenengan arsitek, belajar arsitektur Jawa mboten. Kalau di arsitektur Jawa itu ada ruang yang disebut dengan petanen. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Ada ruang yang disebut petanen, itu ruang yang paling sakral. Kenapa paling sakral? Tempatnya di tengah. Jadi ini saya sedikit bercerita tentang ruang sakral yang kaitannya dengan petanen. Kenapa disebut petanen? Karena di situ disimpan banyak bibit-bibit unggul Palawujo nggih. Nah, seperti ini kita tidak akan temukan ke depannya nanti kalau petanen yang dalam tanda petik bukan secara fisik itu tidak kita jaga. Di rumah Jawa Bapak Ibu, kalau kita lihat susunan ruangnya itu sebenarnya merupakan tuntunan hidup, suluk kehidupan manusia Jawa terkait dengan pertanian juga. Mari kita lihat bangunan yang paling awal di depan itu disebut topengan atau kunjungan itu letaknya di depan. Kunjungan itu bukan wajah yang sebenarnya. Siapa yang sering pakai topeng, yang pakai bedak, makeover, nyun sewu, ibu-ibu. Jadi secara horizontal tata ruang itu berkarakter feminin, perempuan. Kemudian di belakang kunjungan atau topengan tadi ada pendopo. Pendopo itu tanpa dinding, tanpa apa-apa, jadi terbuka. Itu karakter orang Jawa, terbuka. Wajah yang sebenarnya seperti itu. Di belakang itu kemudian ada namanya peringgitan, tempat gelar ringgit. Ringgitan itu sama kalau di tubuh perempuan itu, kalau pendopo tadi wajah, ringgitan itu leher. Itu bisa sebagai simbol status sosial. Bila menaik Kiai Putri Nagem Kalut, wah kayak kalungnya status sosialnya naik. Sama orang Jawa sering gelar ringgit, status sosialnya naik. Itu juga terbuka, artinya boleh dikunjungi setiap orang. Di belakang itu ada yang namanya dalem ageng. Nah, ini kita bicara pertanian itu ketika kita menginjak di dalem ageng. Dalem ageng itu tertutup. Tertutup itu seperti tubuh perempuan. Mila menikah seperti Mbak Antik, Bapak Ibu, Mbak semua di sini kan bagian tubuh ini ditutup, tidak ditutup mesti masuk angin. Ini artinya sakral. Tidak boleh sembarang orang melihat, tidak boleh sembarang orang menjamah. Sama halnya dalam ageng itu tidak boleh sembarang orang masuk. Namun kesakralan ini masih ditunjukkan lebih sakral lagi ketika di dalam itu masih ada 3 ruang yang disebut sentong tengah, sentong kiwa, sentong tengah. Nah, pertanian itu ada di sentong tengah Bapak Ibu. Itu yang paling sakral. Sentong kiwa, sentong tengah itu ada pintunya, tertutup, rapat. Tapi sentong tengah yang dikatakan sakral tadi, tempat menyimpan Palawujo, bibit-bibit unggul yang disitu ada kerobongan, itu ternyata tidak ada pintunya sama sekali, yang ada tirai putih. Kenapa begitu? Ini simbol pesan Bapak Ibu yang kagungan putri, putra putri, mbak-mbak juga. Tolong hati-hati, jagalah sentong kiwa dan sentong tengahnya sekuat mungkin seperti halnya orang Jawa dulu, para leluhur kita itu mengekspresikan semua itu dalam tata ruang rumah Jawa. Sentong kiwa, sentong tengah itu tertutup rapat. Artinya itu simbol dari paha perempuan, harus tertutup rapat. Kalau tidak rapat, maka Palawujo bibit unggul yang ada di sentong tengah tadi, yang ada ditutup tirai, itu banyak ditotoli manuk liar. Apa gitu Pak? Nah, kalau sudah ditotoli manuk liar kan tidak bisa menghasilkan bibit, nggak bisa menghasilkan hasil pertanian yang unggul kan? Seperti itu. Karena apa? Selaput tirai putih tadi simbol dari selaput virginitas, rombongan. Dan yang menyimpan petani tadi ada simbol rahim perempuan. Kenapa saya sampaikan seperti itu Bapak Ibu? Kita orang Jawa itu tergolong masyarakat yang arkais. Artinya kita menempatkan kosmologi itu menjadi bagian yang paling penting dalam kehidupan kita. Oke lah, nggak apa-apa kita dikatakan orang yang kosmosentris. Namun kita juga teosentris, buktinya kita juga sangat religius kok. Nah, kosmosentris terbukti apa? Dalam bertani, mohon maaf, tadi dikatakan Mas Pardiman, bahkan Mas Lurah juga mengatakan hak petani itu sejahtera. Dan hak petani itu mendapat sarana prasarana yang memadai dari pemerintah. Namun yang sering kita lupa, dalam bertani itu harusnya bagaimana kita petani itu? Bertani untuk bisa sejahtera, untuk bisa menghasilkan yang baik. Sama halnya kita berkomunikasi, kita menjalin hubungan yang baik dengan alam ini. Saya bisa katakan bahwa hasil pertanian yang baik adalah merupakan hasil percintaan sakral manusia dengan alamnya. Setuju betul Bapak Ibu? Hasil percintaan sakral manusia dengan alamnya itu menghasilkan hasil pertanian yang baik.
untuk bisa menghasilkan hasil pertanian yang baik, untuk bisa bercinta secara sakral yang dengan alam ini, maka harus terjalin komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dengan alam ini akan ada ketika kita memiliki bahasa yang bisa dipahami oleh alam ini dan kita pahami. Bahasa itu adalah bahasa ibu yang ada moralitasnya. Bahasa yang paling dikuasai manusia itu adalah bahasa ibu. Diajarkan mulai manusia ada di dalam kandungan. Nanti ibu-ibu, kalau ibu-ibu sudah merasakan, mbak-mbak yang belum menikah, nanti bisa dititeni. Ketika hamil, perut dilus itu gunjal, ya. Itu ada komunikasi, bahasa kasih sayang. Sama halnya, ini analogi, sama halnya ketika kita berkomunikasi dan menempatkan bahasa sebagai alat dan wujud kesadaran manusia, kita berkomunikasi dengan alam ini, kita bisa menjalin komunikasi yang baik dan kita menggunakan bahasa ibu. Bahasa ibu dalam bertani itu apa, Bapak Ibu? Kearifan lokal. Lewong sekarang petani ora kenal titi mongsoy. Bahkan tadi disinggung oleh Mas Tardiman, pupuk itu hak petani. Saya sempat berpikir, ngapain harus ngenteni pupuk sekolah pemerintah? Kenapa tidak kita kembalikan pada bahasa ibu kita dulu, pada para nenek moyang kita yang katanya petani dulu, bertani dengan menggunakan pupuk kandang, pupuk organik. Ngapain dengan pupuk kimia? Nyun sewu Bapak Ibu, bangsa kita, negeri kita ini negara agraris. Hasil pertaniannya melimpah, tapi diekspor atau payu. Kenapa begitu? Saya pernah tinggal di Australia, dan ketika di sana, saya merasakan makan semongko itu beda dengan semongko di sini. Bahkan ketika saya makan nasi, rasanya juga beda dengan nasi di sini. Ketika saya bertanya, kenapa tidak mereka impor dari Indonesia? Jawabnya apa? Impor makanan hasil pertanian dari Indonesia sama halnya akan mengkonsumsi pestisida dalam kemasan lain. Apa enggak menyakitkan itu Bapak Ibu? Pestisida dalam kemasan lain. Jadi dianggap kalau makan hasil pertanian dari negeri kita, itu dianggap kita makan pestisida, tapi dikemas dalam bentuk semangka, dalam bentuk nasi, dalam bentuk apa, kan yang menyakitkan. Dikira kita tidak bisa bertani, tapi ini menjadi koreksi bagi diri kita. Nah, mungkin bagi perenungan juga, bagi Mas Tardiman, bagi Mas Lurah, juga bagi kita semua lah. Apa memang seperti itu? Nah ini terbukti ketika saya di sana, saya pusing, saya beli Panadol. Nyari Panadol 500 mg yang biasa saya minum di Indonesia nggak ada. Adanya paling banter 250 mg. Karena apa? Karena mereka tidak terbiasa mengkonsumsi hasil pertanian yang penuh dengan pestisida. Sementara kita karena terbiasa itu, jadi 250 gram nggak mempan. Nah, ini pesan saya. Mari kita tingkatkan semangat kita munculkan kembali untuk menjadi insan-insan petani. Semangat bertani kita tingkatkan lagi dengan membangun kesadaran kita, dengan membangun bahasa ibu kita dalam bertani dengan kearifan lokal kita. Sehingga apa yang disebut dengan bertani sama hanya kita melakukan percintaan sakral dengan alam ini dan melahirkan, menghasilkan hasil pertanian yang bagus, itu bisa terwujud. Dan saya mohon maaf Mbak Antik, Aboten kalau saya dipanggil dokter, dipanggil budayawan, saya hanya ingin menjadi bagian dari satu sewu caping yang ada di sosokan ini. Boleh dong tepuk tangannya. Wah, ini komitmen ya Pak ya? Ya, Disuksenin ini. Ya, saya ingin hanya menjadi salah satu caping dari caping sewu di sosokan ini. Itu saja. Jadi itu tanggapan saya pertama kali. Terima kasih. Terima kasih Bapak, ini bagus sekali. Jadi ternyata separah itu ya kondisi pertanian, tidak hanya di wilayah Solo Raya, bahkan di Indonesia. Itulah kenapa banyak negara yang menolak untuk ekspor ya, untuk impor dari tempat kita, istilahnya semacam itu, karena hasil pertanian dari tempat kita itu penuh dengan pestisida. Wah, ini jadi perhatian khusus nih, terutama para petani. Semoga nanti ada sarjana pertanian yang bisa memberikan formulasi khusus supaya tidak penuh dengan pestisida. Jadi ini yang pinter-pinter nanti, monggo. Terakhir Bapak, karena ini nampaknya Romans itu sudah siap ya untuk menghibur closing statement. Nah ini singkat saja closing statement masing-masing, monggo dari
closing statement, kesimpulan aja deh Bapak. Silakan menghimbau atau gimana. Saya dulu ya, mumpung menggeh-menggeh saya belum hilang. Aja, monggo Pak. Iya, saya tadi menyatakan bahwa kenapa saya ingin menjadi salah satu capik Sewu yang ada di Sosokan ini. Capik itu kan menaungi kita ya. Saya mengumpamakan pernaungan itu seperti omah kalau orang Jawa bilang. Omah itu dari kata om dan mah Bapak Ibu. Yeah. Om itu angkoso, mah itu lemah, itu berdiri. Jadi sebenarnya omah itu dalam pemahaman orang Jawa sebagai miniatur jagat. Sehingga ketika kita menggunakan capik, marilah kita itu bisa menjadikan caping itu sebagai miniatur jagat kita, kesadaran kita bahwa bertani itu adalah bagian dari hidup kita yang tidak bisa kita pisahkan. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang disampaikan tentu saja. Nih Pak Lurah boleh nih, silakan monggo Pak Lurah closing statementnya. Dari semua yang sudah disampaikan oleh narasumber, monggo Pak. Jadi kalau saya izinkan juga saya warga menjadi pelayan yang baik. Jadi kami siap menjadi pelayan untuk melayani semua warga. Karena saya di sini bukan untuk melayani, tapi menjadi pelayan yang baik. Siap untuk menerima keluh kesah tentunya. Jadi untuk warga sekitar jangan enggan untuk berkeluh kesah. Silakan untuk berikutnya Mas Tanto Mendut. Saya mohon maaf tadi telah melindur pakai kata-kata ketika zaman itu penuh omong-omongan. Saya setelah selesai itu gelo sendiri. Lo kok gelo? Aku lo akan ngomong kabeh kok seluruh dunia ini. Chatting begini itu kan kasihan ya. Nah, saya yang praktis saja. Saya mohon Mas Bihi, Pak Lurah, saya itu nggak terlalu identitas Magelang karena saya belum pernah lihat meja kursinya Pak Bupati Wali Kota Magelang sejak 60 Walaupun legahnya di Magelang kalau ya. ketemu orang begini kan saya nggak melihat ini Karanganyar, ini Islam, ini Kejawen, pokoknya wajahnya Pak Parteman itu terpampang nyata. setiap hari bisa Japri, rumah saya sungguh-sungguh kalau bawa bisa tidur kapan saja. Saya sekarang punya ikatan insan saja. Siapa tahu nanti teman desa Magelang bisa belajar dari sini. Terus kami juga pamer teman desa yang kiri-kiri, bisa kiri loh, tapi bahagianya beda karena di sana pergaulannya luas. Ini tapi bisa ketemu. Tapi hore ya Pak ya. Bisa sering nari kan sehat kakinya. Karena miskin tapi liburan kemana-mana. Nah, saya ngundang Pak Agus, Pak Pardiman, Pak Titis juga untuk kita ada alam lama, ada insan lama. Nah, kita jadi alam baru, insan baru, terutama zaman baru ini. Saya kira kita bisa kolaborasi. Menurut saya gotong royong itu gitu. Karena di Jakarta itu nggak mungkin gotong royong kan, karena pintunya satu. Kalau desa kan rumahnya 4. Ceweknya bisa masuk pintu kiri, kendaraan lombok bisa gini. Kalau kota itu nggak mungkin gotong royong karena ada CCTV, ada anjing, ada pagar yang tinggi. Nanti kalau pelan ditambahnya ada security. Jadi kesenian wayang kulit gamelan itu omong kosong kalau bisa dimainkan di tengah kota. Betul-betul berbukti orang kos gitu. Tapi kalau untuk pidato, untuk Zoom itu ya Jakarta bagian ngomong lah. Ngomong-ngomong. Jakarta itu omongannya bukan salah, tapi habitatnya, arsitekturnya. Kalau beliau ini kan arsitektur, pintunya itu pintu takut maling itu. Bukan takut gamelan, pintunya satu, ditambah listrik, itu nggak mungkin kan. Kamar tamunya itu, rumah sederhana itu kan untuk kursi panjang 1 sama kursi 3 ya. Lainnya kayak kenong, barang itu nggak mungkin. Tapi kalau pidato mereka pintar-pintar. Hanya pidato, hanya kata-kata, hanya kuliah, hanya buku. Nah sekarang sudah waktunya saya kira saya ngundang sungguh-sungguh bahwa rumah saya sama sini bisa kerjasama. Lihat sesama miskin tapi kebudayaannya beda. Sesama miskin tapi nari setahun pembiro. Kami kalau nari melebihi seluruh bupati sak Jawa Tengah. Narinya loh, duitnya bisa tipis, tapi akalnya banyak, gembiranya lebih banyak. Misalnya bangun masjidnya bisa duit-duit dan duit apa? Karena 5 masjid beda-beda semua.
Kalau dibangunkan kan pusatnya tuku ukurannya itu, Sama. kacanya segitu, keramiknya dari toko ini. Nah kita keramiknya ngarang dulu. Itu membuat 5 masjid di 5 desa itu beda semua misalnya. Makanannya setiap peristiwa beda semua gara-gara harus sesuai dengan hasil vegetasi maupun ternak masing-masing. Tapi ini saya nggak ada janji apa-apa. Semoga nanti setelah bulan sana dirumuskan sendiri aja. Apa aspek-aspek kehidupan yang lebih menyeluruh. Prospektif ya Pak ya, yang bisa menguntungkan. Kalau kampanye Zee. desa juga sudah tidak tergantung PAPG, tidak tergantung. Iya, waduh saya nggak dapat job dong nanti Pak. Sudah Iya. bikin sendiri. Sudah saatnya langsung japri sendiri ya Bapak ya, silakan. Langsung DM Instagram Sudah saya. YouTuber semua ya. Maksudnya supaya suaranya Iya. didengarkan. Baik, tidak perlu pakai mediator ya, tidak perlu pakai broker ya. Ini zaman lama, zaman Iya, iya. Jadi saya kira ini gampang kok. Iya. Studi Iya. IG, studi apa? Nah ini saya kira jadi saudara aja. Bahwa nanti sukses di Nasdem, sukses di PDI, tapi yang penting itu Pak Pardiman sama-sama sharing aja. Ya, boleh. Terima kasih luar biasa. Closing statement tapi wow, tapi wow ya. Dan beliau presiden 5 gunung. Tapi dari tadi saya belum 5 gunung. Udah cari tahu sendiri ya habis ini ya. Oh, gak enak saya kalau tanya lagi ya. Terakhir Bapak monggo silakan untuk Pak Pardiman Sarjana Hukum untuk memberikan closing statement. Semoga membawa angin segar ya bagi kita. Ini sebenarnya saya mau menyampaikan juga jadi kagum. Tadi setelah saya mendapat informasi dari Mas Anto, dari Mas Titis, saya jadinya takut terjebak politik identitas dengan katanya. Katanya yang satu infrastruktur ngapain mikirin infrastruktur, buktinya membuat pusing dari Jakarta. Bicara tentang pupuk disalahkan lagi sama Mas Titis. Ngapain minta bantuan pemerintah mau punya pupuk kandang. Makanya saya bingung, saya mau ngomong apa. Jadi, harapan saya kepada warga Regjosari di Bukit Sosokan ini, teruslah semangat untuk menjadi petani. Ya, terima kasih. Nggak mungkin juga nih Pak Pardiman berjuang sendiri. Jadi harus ada semangat gotong royong dari seluruh lapisan masyarakat. Demikian tentu saja bincang singkat kita tentunya tentang budaya dan juga pertanian. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah hadir. Matur sembah nuwun Pak Lurah J, Pak Agus, kemudian Pak Pardiman Esa. Matur sembah nuwun untuk supportnya. Tentunya semoga ini berkelanjutan, tidak hanya berhenti sampai di sini, dan semoga ini mendapatkan feedback yang baik juga, baik untuk masyarakat dan didengar juga untuk pemerintah pusat juga, dan bisa lebih fokus untuk peduli dengan Bukit Sosokan. Kemudian kami ucapkan terima kasih untuk Mas Tanto Mendut, dan juga kami ucapkan terima kasih Bapak Dr. Titis Sri Muda Pitana. Sampun rawuh matur sembah nuwun. Nah, kita sambil santai ya, silakan pun rahapi. Kebetulan di sini sudah ada, kalau di depan Bapak Ibu sampun nonton mau derek. Iya, ini kita sambil menikmati sajian musik. Siapa lagi kalau bukan Romance Fit 2. Boleh